Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, guru di UPT SDN 337 Gresik, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di UPT SDN 337 Gresik. Saya laksanakan pada kelas 6, tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat, globalisasi dan cinta tanah air. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Ya. Ibu guru tanya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Angkat tangan. Bagus, semuanya sudah sarapan, pinter. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita awali belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu persilakan untuk ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Nanti ketika ibu sebut namanya, silakan angkat tangan dan bilang hadir. Afifah Zahira, Aulia Salsabila, Andis Kurniawan, Bebita Faikoh Priskilia, Chelsea Oktavia Putri, Islahul Bayina, Hairul Liza. Anak-anak, sudah dicek kehadirannya oleh ibu. Sekarang mari kita nyanyikan satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya ibu mohon untuk berdiri dan sikap siap. Silakan untuk Chelsea ke depan memimpin teman-temannya menyanyikan lagu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
Dah, Ibu persilakan duduk kembali. Terima kasih Chelsea. Jadi anak-anak, Ibu mau tanya, kita kemarin di pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang apa? Masih ingat? Globalisasi, benar sekali. Apa ya yang dimaksud dengan globalisasi itu? Suatu proses mendunia, benar sekali. Kemudian kemarin juga Ibu sudah menjelaskan ada warisan budaya Nusantara kita, warisan budaya Indonesia yang sudah mendunia. Apa itu? Pencak silat, benar sekali nak. Jadi pencak silat itu sudah diakui oleh negara-negara luar. Bahwasanya pencak silatnya Indonesia itu sudah melalang buana ke negara-negara lain. Sudah pernah dipertunjukkan di sana gitu ya. Kalau di sini, di pulau kita, Pulau Bawean, ada juga warisan budaya Pulau Bawean yang juga sudah mendunia. Apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya Isa, kerajinan anyaman, benar. Ya, Andis? Pencak pengantin, betul. Ya Sultan? Mandiling, ya benar sekali. Jadi yang disebutkan sama Aisyah, sama Andis, dan juga Sultan tadi, 3 warisan budaya Pulau Bawean yang juga sudah mendunia. Sudah pernah dipertunjukkan di Singapura, di Malaysia, yaitu mandiling, kemudian pencak pengantin, sama anyaman dari Teguh ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajarannya masih di tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran yang keempat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Setelah aktivitas membaca dan mencermati teks eksplanasi pada video pembelajaran, peserta didik mampu menemukan kosakata tidak baku pada teks bacaan dengan tepat. Yang kedua, melalui aktivitas diskusi, peserta didik mampu menyajikan kosakata tidak baku menjadi kosakata baku dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun kalimat efektif berdasarkan kosakata baku yang ditemukan dengan tepat. 4. Melalui aktivitas diskusi, peserta didik mampu menyajikan kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dengan tepat. Yang kelima, setelah aktivitas menyimak video animasi Mari Cintai Produk Dalam Negeri, peserta didik mampu menganalisis informasi tentang pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa melalui pertanyaan dengan benar. Yang keenam, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menulis pengalaman cinta produk Indonesia dengan jujur. Dan yang ketujuh, peserta didik mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia yang telah ditulis melalui presentasi di depan kelas dengan percaya diri. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke anak-anak, biar semuanya semangat, kita tepuk semangat dulu. Siap? Ya. Tepuk semangat. Aku bisa, pasti bisa, jadi bisa. Bersemangat, tingkah, yes. Oke, sudah bersemangat semua. Sekarang perhatikan tayangan yang Ibu perlihatkan di depan. Ibu punya gambar di depan, coba diperhatikan. Gambar apakah di depan? Ada yang bisa menjawab? Iya, Nasrun. Chelsea dan Henry. Adis? Sama, Chelsea dan Henry. Ya benar sekali. Ayo Ibu tanya sekarang, apa ya yang sedang difikirkan sama Chelsea? Kakak izin ke apotik. Lalu apa ya yang sedang difikirkan sama Henry? Kakak izin ke apotik. Adakah perbedaan kata yang difikirkan sama Chelsea dan difikirkan sama Henry? Ayo, Ibu mau tanya, ada nggak sekarang yang berani berpendapat perbedaannya
Bagaimana antara kata yang dipikirkan sama Chelsea dan kata yang dipikirkan sama Henry? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa menjelaskan? Ya Sultan. Chelsea menggunakan kata tidak baku yang dipikirkan Henry menggunakan kata baku. Bagus, benar sekali. Jadi yang dipikirkan Chelsea itu menggunakan kosakata tidak baku, dan yang dipikirkan oleh Henry menggunakan kosakata baku. Jadi anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang kosakata baku, ya. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kita tentang kosakata baku yang ada di dalam teks eksplanasi, coba perhatikan video yang ditayangkan Ibu di depan. Sebelumnya, silakan disiapkan alat tulisnya ya. Ditaruh di atas meja. Nanti ketika ada materi yang disampaikan dalam video pembelajarannya Ibu, bisa kalian tulis di buku catatan kalian ya. Terkait kosakata baku dalam sebuah teks eksplanasi. Coba diperhatikan penjelasan dari Ibu ya di video pembelajaran di depan. Dan kali ini kita mempelajari tema 4 globalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke tema 3, globalisasi dan cinta tanah air pada pembelajaran yang keempat. Kita awali dari materi menentukan kosakata tidak baku dalam teks. Nah, adik-adik, teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan pedoman hukum ejaan bahasa Indonesia atau PUED. Nah, itu dia yang adik-adik teksnya. Sekarang, mari kita selesaikan soal latihan. Oke, jadi itu tadi teks eksplanasi yang sudah Ibu tayangkan di depan di video pembelajaran. Sekarang tugas kalian adalah mencari kosakata tidak baku yang ada dalam teks eksplanasi tersebut. Tapi kalian cari secara berkelompok ya. Karena kemarin kita sudah sepakati anggota kelompoknya. Apakah sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah? Oke, good job. Sekarang akan Bu Dia bagikan LKPD untuk tiap kelompok. Jadi setiap kelompok mendapat 3 lembar LKPD ya. Akan Ibu jelaskan. LKPD lembar yang pertama berisi tentang anggota kelompok. Jadi kamu bisa menulis anggota kelompokmu siapa saja namanya di situ di dalam kolom yang tersedia. Kemudian di bawahnya ada tulisan petunjuk. Itu adalah petunjuk cara mengerjakan LKPD-nya ya. Kemudian di halaman yang kedua ini adalah berisi materi bahasa Indonesia. Jadi tadi yang sudah ditayangkan Ibu video pembelajaran di depan, teks eksplanasi, kalian harus mencari kosakata tidak baku yang ada dalam teks di depan. Kemudian kamu tulis di dalam tabel warna hijau yang sudah disediakan Ibu di LKPD. Ayo silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya. Jangan lupa ditulis dulu anggota kelompoknya siapa. Ya, ditulis anggota kelompoknya. Nanti kalau ada yang tidak difahami bisa ditanyakan ke Ibu ya. Bagus, langsung kelompoknya Chelsea bagus sekali.
Setelah menemukan kosakata tidak bakunya, langsung dicari bentuk bakunya. Langsung saja ditulis bentuk bakunya biar gak lupa. Sambil menunggu menulis bentuk bakunya, yang lain coba dicari lagi. Adakah yang tidak baku? Nanti dibilang ke Hendri. Bagaimana? Sudah selesai? Bagi yang sudah selesai, boleh lanjut ke tabel bawahnya ya. Jadi di tabel bawahnya, tabel warna kuning itu, kalian tulis kalimat tidak efektifnya, kemudian kalian ubah menjadi kalimat efektif di sampingnya. Ya, dari mana Bu? Tadi pertama Ibu sudah bilang kalimat efektif itu disusun dari kata-kata atau kosakata yang baku. Ya, kamu tulis dalam bentuk kalimat di tabel warna kuning ya. Misalnya ini, apa ini? Yang pertama dikatakan, berarti kamu cari kalimat yang ada tulisan dikatakan. Kamu tulis bentuk tidak efektifnya, kamu tulis kalimat efektifnya yang sudah diubah jadi kosakata baku. Ada yang membaca atau bicara, jadi Hendri yang nulis gitu, kerjasama. Sudah selesai? Ya. Sudah, oke. Ayo Bu Dia periksa. Sudah selesai kelompoknya Chelsea. Oke, kelompoknya Chelsea sudah selesai. Kelompoknya Andis juga sudah selesai. Anak-anak, jadi sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu aja ice breaking dulu nih anak-anak. Siap untuk Ibu aja ice breaking? Ketika Ibu bilang tepuk pagi, 1 kali tepuk. Tepuk siang, 2 kali tepuk. Tepuk malam, 3 kali tepuk. Ketika Ibu bilang tepuk sore, tepuknya tidak sampai, jadi nggak sampai bunyi ya. Ayo kita coba. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk sore. Bagus, sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk sore, tepuk sore. Bagus semuanya, konsentrasi. Good job untuk semuanya. Anak-anak, tadi kita sudah menyimak teks eksplanasi yang berjudul Batik sebagai Aset Budaya Indonesia. Selanjutnya kita akan memperdalam lagi berbagai produk Indonesia lainnya. Ibu di sini sudah punya sebuah alat. Ibu punya sebuah game ya untuk kalian ya. Ibu punya sebuah game. Ada alat peraganya di sini. Ibu kasih nama kantong cinta produk ya. Kantong cinta produk. Jadi di sini Ibu sediakan gambar berbagai macam produk yang ada di Indonesia, maksudnya produk asli buatan Indonesia, dan ada juga produk buatan luar negeri. Di sini gamenya adalah kalian ambil salah satu gambar yang sudah Ibu sediakan di sini, lalu kalian letakkan di dalam kantong cinta produk. Apakah produk tersebut termasuk produk asli Indonesia, apakah produk luar negeri? Ibu kasih contoh ya. Ibu mau mengambil satu gambar di sini. Gambar apakah ini? Batik. Berarti batik diletakkan di kantong sebelah mana? Sebelah kiri, karena batik adalah produk asli Indonesia atau produk buatan Indonesia. Selanjutnya Ibu persilakan Nasrun ambil satu gambar. Nasrun mengambil gambar Indomie. Diletakkan di kantong yang mana Nasrun? Oke. Bayina
Langsung ya, ambilnya langsung, nggak boleh lama-lama. Oke, Yin ambil sepatu Nike. Di kantong manakah sepatu Nike? Selanjutnya, Reza. Oke, Reza mengambil minuman Nutrisari. Chelsea. Chelsea mengambil CFC. Terakhir, Bebita. Oke, dan tinggal satu di sini yang Budia pegang. Gambar apa ini? Handphone. Berarti ibu letakkan di sini saja dulu. Jadi, semua gambar sudah kalian masukkan ke dalam kantong cinta produk. Dan untuk membuktikannya, apakah kalian sudah benar meletakkan di kantong cinta produk Indonesia atau di kantong sebelahnya, kita buktikan dengan melihat tayangan video animasi di depan. Coba diperhatikan video animasi yang ditayangkan ibu di depan ya. Anak-anak, hari ini kalian punya teman baru. Namanya Bambang. Ayo perkenalkan diri, Bang. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bambang. Saya pindah dari SD 3 Bandung karena ayah saya dipindahkan tugasnya ke Bank Perwakilan di New York. Saya tinggal di Depok dengan nenek saya. Oh, hebat! Ayahnya Bambang bertugas di Amerika. Pantesan sepatu kamu keren. Pasti belinya di Amerika ya? Iya, sepatu ini ayah yang beli waktu beliau bertemu di New York. Hai Bang, sepatu kamu pasti buatan Amerika ya Bang? Oke, jadi itu tadi video animasi tentang cinta produk Indonesia. Sekarang sebelum ibu membuktikan isi gambar di dalam kantong, sekarang kalian berdiskusi dulu satu kelompok atau dengan teman sekelompoknya untuk menjawab LKPD yang ketiga. LKPD lembar ketiga dari ibu. Silakan dikerjakan, ada 5 soal di situ. Jangan lupa dikerjakan secara berkelompok, bergantian nulisnya ya. Jangan hanya satu aja yang nulis, tapi semuanya nulis ya. Ya, didiskusikan sama teman kelompokmu. Dan jangan lupa anak-anak untuk yang poin kelima atau soal yang kelima. Untuk soal yang kelima ini, ibu sediakan kolom yang banyak di sini, kolom yang lebih luas daripada kolom yang nomor 1, 2, 3, dan 4. Karena nomor 5 ini kamu harus menulis pengalamanmu mengenai cinta produk dalam negeri. Kamu tulis pengalamanmu ya. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Sudah dijawab LKPD PKN-nya? Sudah. Sekarang ibu persilakan untuk 2 kelompok melakukan presentasi di depan. Tadi yang selesai duluan mengerjakannya adalah kelompoknya Chelsea. Ibu persilakan perwakilan dari kelompoknya Chelsea untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Silakan. Chelsea dengan Nasrun. Oke, depan. Yang lainnya bisa diperhatikan temannya sedang presentasi.
kosakata baku mempromosikan. Bentar. Chelsea bilang yang pertama tadi karya bentuk tidak baku. Bentuk bakunya apa? Karya. Karya. Apakah ada yang berbeda jawaban dengan Chelsea? Sama? Sama. Oke, lanjut yang kedua. Perwujudan, kosakata bakunya perwujudan. Perwujudan pakai D. Bagaimana kelompok lain? Sama. Oke, yang ketiga. Kosakata tidak baku icon, kosakata baku ikon. Icon tidak bakunya, kemudian bakunya ikon. Benar? Sama dengan punyanya kalian? Oke. Kosakata tidak baku beragam, kosakata baku beragam. Beragam R-nya 2, bentuk bakunya R-nya 1. Sama? Sama, good, benar. Oke. Kemudian sekarang silakan dipresentasikan kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya bagaimana? Kalimat tidak efektif. Sebagai negara dengan beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh dunia. Dibaca Nasrun bentuk kalimat efektif dari yang tadi dibaca. Sebagai negara beragam kekayaan budaya, Indonesia sudah selayaknya menjaga kekayaan tersebut sebagai aset nasional yang diakui oleh dunia. Oke, jadi kelompoknya Chelsea tadi kalimat tidak efektifnya diambil dari kata beragam sama aset. Dan benar sekali sudah ditulis sampai titik, jadi lengkap kalimatnya. Adakah yang lainnya yang punya kalimat lain selain yang dikatakan Chelsea? Ada? Ya, silakan dibaca, Sultan. Kata tidak bakunya ada di mana? Negeri. Oke, kata bentuk bakunya negeri, bentuk tidak bakunya negeri. Ya, bagus. Oke, kita beri tepuk tangan buat kelompoknya Chelsea. Silakan duduk. Selanjutnya untuk yang kedua adalah kelompoknya Andis, karena tadi yang kedua selesai dalam tugas kelompoknya. Silakan Andis dan Andin untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan presentasi. Mohon didengarkan ya. Mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Apa ada yang punya jawaban lain? Jawabannya Andis adalah mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Karena produk Indonesia kualitas produknya tidak kalah dengan produk negara lain. Ada yang punya jawaban lain? Sama? Sama. Oke, kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Apa contoh dari tindakan cinta produk Indonesia? Bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Benar sekali. Ada yang menjawab selain itu? Bangga memakai produk asli Indonesia. Sama? Oke, lanjut yang ketiga. Sebutkan produk Indonesia yang sudah mendunia. Sepeda, sepatu, bola, batik, tas. Ada yang menyebutkan benda selain yang disebutkan sama si Andis? Ya, Hendri. Jaket. Oke, ada lagi yang menyebutkan selain itu? Tas gunung. Benar sekali. Iya, Chelsea. Tenda. Benar sekali. Udah? Ada lagi yang menyebutkan? Iya, Viva. Bola. Oke. Jadi semuanya benar ya yang kalian sebutkan tadi ya. Selanjutnya yang keempat, apa dampaknya jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia bagi para perajin dalam negeri dan bagi kemajuan perekonomian bangsa? Dapat meningkatkan kreatif para perajin dalam negeri dan membuat perekonomian stabil. Benar sekali. Jadi kalau menggunakan produk dalam negeri maka dampak untuk para perajin adalah meningkatkan kreativitas mereka. Kemudian untuk dampak bagi bangsa, perekonomian bangsa, membuat perekonomian menjadi stabil. Ada yang punya jawaban lain selain jawabannya Andis tadi? Tidak? Sama jawabannya? Oke, dan yang terakhir adalah apakah kalian sudah menggunakan produk Indonesia? Ceritakan pengalaman kalian.
Saya sudah memakai produk Indonesia seperti bola, baju, batik, sepeda, tas, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga memakai produk luar negeri seperti motor, televisi, kulkas. Oke, jadi kata kelompoknya Andis tadi sudah memakai produk dalam negeri, tapi juga tidak menutup kemungkinan memakai produk buatan luar negeri juga, seperti televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Ada yang punya cerita pengalaman lain seperti yang diceritakan oleh Andis? Ada? Kelompoknya Chelsea? Sama? Apakah benda yang dipakai juga sama? Nah, ayo coba disampaikan kelompoknya Chelsea. Bagaimana pengalaman kelompoknya Chelsea? Oke, benar sekali semuanya, jawabannya benar ya. Kita beri tepuk tangan buat kelompok yang sudah presentasi dan kepada kita semua, kepada anak-anak semua. Silakan duduk kembali kepada kelompok yang presentasi. Dan sekarang anak-anak, Ibu akan membuktikan kantong cinta produk yang sudah kalian masuki gambar tadi apakah benar. Mulai dari produk Indonesia dulu yang kalian masukkan di produk Indonesia atau di kantong Indonesia. Apakah benar Aqua berasal dari Indonesia? Benar, Aqua berasal dari Indonesia atau asli produk Indonesia. Kemudian tolak angin, apakah ini juga produk Indonesia? Iya, produk asli Indonesia. Apakah sepatu ini asli Indonesia? Benar, asli Indonesia. Sepatu lokal ini ya. Mobil, apakah mobil itu asli Indonesia? No, bukan. Mobil adalah produk luar negeri. Kita taruh di sini ya. Ini tadi batik asli Indonesia. Selanjutnya yang kantong luar negeri. Handphone luar negeri, benar sekali. Kemudian KFC luar negeri juga. Kulkas luar negeri juga. Oke anak-anak, tadi sudah dipresentasikan teman kalian. Jadi kosakata tidak baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Kemudian kalian bisa mencari bentuk bakunya itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang kedua tadi yang sudah dipresentasikan teman kalian tentang cinta produk dalam negeri. Ya, jadi kita itu harus bangga ya nak ya, harus bangga dan kita harus mau memakai barang-barang produksi dalam negeri kita karena itu juga banyak sekali manfaatnya untuk perekonomian bangsa ya, untuk menambah kreativitas para pengrajin yang ada di Indonesia dan juga menjadikan perekonomian Indonesia itu stabil gitu ya. Coba sekarang salah satu menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan temanmu tadi. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Herdi, silakan Her. Mengendalikan efektif dengan menggunakan kosakata baku. Oke. Kita harus bisa produk Indonesia. Produk Indonesia sudah banyak dijual di luar negeri. Oke, benar sekali. Kita beri tepuk tangan buat Herdi. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Jadi, soal evaluasi ini dikerjakan secara individu ya. Silakan diberi identitas dulu, nama dulu. Jangan lupa di atasnya dikasih nama. Kemudian dikerjakan soal evaluasi dari Ibu. Kalau ada yang kurang difahami bisa ditanyakan ke Ibu. Kalau sudah selesai bisa dibawa ke depan ya, dikumpulkan ke Ibu. Langsung Ibu nilai. Ya, dibawa ke depan, langsung Ibu nilai. Jadi tahu nilainya ya. Chelsea sudah selesai, good job.
Oke. Bagus. Oke, semuanya sudah mengumpulkan soal evaluasi atau tugas evaluasinya, dan Ibu juga sudah menilai. Ada beberapa yang mendapatkan nilai 100 dari 2 mata pelajaran. Ada Chelsea, kemudian Hendrik yang dapat nilai 100. Ya, kita beri tepuk tangan buat yang dapat nilai 100. Kita beri tepuk tangan. Dan untuk yang lainnya, Ibu yakin semuanya juga bisa dapat nilai 100. Berarti lain kali lebih giat lagi dalam belajar, gitu ya Nak ya. Dan selanjutnya adalah kita akan melakukan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mau tanya nih, tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Globalisasi. Materinya apa tadi? Ya, Chelsea. Cinta produk Indonesia. Oke. Cinta tanah air. Oke. Benar sekali. Kemudian apa lagi? Kata baku, kata tidak baku. Benar. Kalimat efektif dan kalimat tidak Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Oke, benar semua. Dan Ibu mau tanya anak-anak, bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Senang? Senang. Oke, silakan ditulis dalam jurnal refleksi yang Ibu bagikan. Ditulis di situ. Jangan lupa ditulis namanya. Kemudian kerjakan sesuai dengan segitiga yang ada di situ. Jadi pertanyaannya ditulis, setiap pertanyaan ada satu segitiga. Jadi jawabannya ditulis di dalam segitiga. Misalnya ya, segitiga yang atas sendiri. Setelah pembelajaran hari ini saya akhirnya mampu apa? Akhirnya kamu mengetahui apa setelah pembelajaran hari ini? Kamu tulis di segitiga yang atas, yang warna orange ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah? Oke, bisa dikumpulkan lembar refleksinya. Bisa dikumpulkan lembar refleksinya ya. benda segitiga. Oke. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak, hari ini tadi Ibu akan simpulkan lagi ya pembelajaran kita hari ini. Hari ini tadi kita sudah belajar tentang teks eksplanasi yang disusun oleh kosakata baku, kemudian kalimat efektif, dan juga ejaan yang sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia atau kamus bahasa Indonesia. Dan tadi kita sudah menemukan kosakata tidak baku, kemudian kita ubah menjadi kata baku, dan selanjutnya disusun dalam sebuah kalimat efektif seperti itu ya. Dan selanjutnya untuk cinta produk dalam negeri, ternyata banyak sekali produk Indonesia, produk buatan Indonesia yang sudah mendunia, dan kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga anak-anak. Ya, banyak sekali benda-benda atau barang-barang produksi Indonesia yang sudah mendunia. Ada batik, kemudian bola yang dipakai di Piala Dunia ya. Dan ada lagi tadi punyanya Pak Jokowi sebelum jadi presiden, mebel juga sudah mendunia. Dan anak-anak, kita mewujudkan rasa cinta tanah air kita adalah dengan bangga memakai produk dalam negeri. Kita mau menggunakan produk dalam negeri karena ketika kita menggunakan produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif pada perekonomian bangsa Indonesia. Para pengrajin, kreativitasnya bisa bertambah. Kemudian perekonomian Indonesia juga menjadi stabil. Demikian ya anak-anak materi yang kita pelajari pada hari ini, dan di pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar di tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran yang kelima. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu persilakan Chelsea karena tadi dapat nilai 100 untuk memimpin teman-temannya berdoa. Doa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak ya. Kemudian selalu cintai produk Indonesia. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.